sobat hebat, hormon follicle stimulating hormone atau FSH yang dihasilkan oleh kelenjar hipofisis memiliki fungsi apa saja? Ini dari namanya saja udah follicle stimulating hormone, berarti hormon yang menstimulus follicle ya, itu kerjanya yang lebih utama. Yuk kita sebutin yuk fungsinya apa saja nih gitu ya. FSH itu tugasnya dia memacu pertumbuhan dan kematangan folikel. Folikelnya ini lebih cenderung sel telur ya, sel telur dalam ovarium. Nah, itu untuk di yang perempuan. Fungsi selanjutnya ini memacu hormon estrogen. Jadi estrogen ini bisa meningkat dengan signifikan, harus dipacu oleh FSH tentunya. Nah, selanjut itu ada dalam hubungannya dengan hormon LH nih ya, lawannya. Kenapa disebut lawan? Karena kalau FSH turun, LH akan naik atau sebaliknya. Ini dengan hubungan LH, si FSH ini mampu mengendalikan yang namanya pengeluaran atau sekresi estrogen dari folikel ya. Tentunya yang tadi sudah disebutkan sebelumnya dari folikel ovarium. Nah, jadi penentuan untuk ovulasi itu tentu dari FSH, karena saat FSH dia tinggi itu berarti sedang memacu pertumbuhan folikel. Setelah selesai itu dia akan turun kembali. Nah, saat turun kembali ini akan memunculkan feedback positif, yaitu terhadap meningkatnya yang namanya LH. Nah, jadi saat FSH turun, ini LH akan naik. Jadi secara fluktuasi ya, jadi bergantian tentunya. Begitu maksudnya. Untuk yang selanjutnya ada ciri lagi yang lain ya. Nah, karena efek tadi estrogen dipacu, ternyata ini FSH memacu juga untuk di laki-laki. Oke, memacu pertumbuhan testis. Dan bisa juga dia meningkatkan produksi sperma ya, meningkatkan produksi bahan dari sperma ya, produksi protein yang menyebabkan yang menyebabkan konsentrasi lokal. Konsentrasi lokal artinya yang di dalam testis saja, ini yang tinggi terhadap testosteron ya, dekat dengan sperma ya. Gitu. Jadi memacu pertumbuhan testis dan meningkatkan sekali lagi produksi protein yang menyebabkan konsentrasi lokal tinggi ya, testosteron dekat dengan sperma. Nah, oleh karena itu satu lagi dia bisa memacu yang namanya pematangan sperma, karena tadi dari sisi bagian bahannya yaitu si protein itu. Coba cross check untuk nomor 1 ya. Nomor 1, memicu ekskresi hormon testosteron. Nah, kalau testosteron itu yang tadi lawannya FSH kita sebut yaitu LH ya, karena kalau LH memacu testosteron, kalau FSH memacu spermanya gitu ya. Jadi nomor 2 ini pas banget. Merangsang korpus luteum untuk mensekresikan
estrogen. Ini bisa, cuman kan satu sudah tidak tepat ya. Jadi kita nomor 3 nggak bisa ambil. Untuk 4, merangsang sel folikel pada ovarium untuk memproduksi estrogen. Iya, betul ya. Bersamaan dengan kerjasama dengan LH tentunya. So, jawabannya 2 dan 4, yaitu 2 dan 4 pasti C. Tetap belajar. Hai Sobat Hebat. Kondisi fisiologis berikut yang terjadi arena stimulasi oleh sistem saraf simpatetis. Saraf simpatetis ini merupakan salah satu bagian dari yang namanya saraf tepi. Saraf tepi berdasarkan saraf yang tidak tak sadar itu disebut dengan otonom ya. Secara otonom saraf tepi dibagi dua menjadi saraf yang namanya saraf tepi parasimpatis sama simpatis. Nah, itu terbagi dua. Ini yang di pernyataan harus yang ditanyakan yaitu saraf simpatis saja. Nah, kalau kita membicarakan stimulus-stimulus ya, ini ada beberapa stimulus dari saraf simpati ya, stimulus dari simpatis. Nah, saraf simpatis ini lebih cenderung mendominasi memacu denyut jantung ya. Karena denyut jantungnya dia bisa memacu, otomatis juga memacu tekanan darah ya. Nah, walaupun demikian ada beberapa bagian juga tidak harus memacu, bisa menghambat juga ya, seperti menghambat air mata. Menghambat air mata ada juga tentunya ada lawannya ya, yaitu yang parasimpatis. Terus menghambat air liur yaitu air saliva ya. Menghambat air liur atau saliva. Tapi kalau kita lihat kayak buah-buahan atau rujak kan langsung ngiler ya di mulut. Nah, itu berarti kan memacu saliva, yaitu ya fungsi dari parasimpatis tentunya ya. Lalu juga dia bisa menghambat juga yang namanya pembentukan urin gitu ya. Misalnya kayak kita seperti minum, kan nggak langsung mau pipis juga ya gitu. Jadi ada jedanya antara minum ke buang urin juga. Nah, ada juga yang lain boleh kita tambahin ya. Nah, memperlebar yang namanya bronkus. Bronkus itu bagian dari paru-paru. Terus apalagi ya? Oh iya, ini menghambat kerja dari sistem pencernaan. Menghambat organ pencernaan. Contohnya gini, kenapa harus dihambat? Seperti kalau kita sedang makan, nah selesai makan kan kita tidak mungkin langsung lapar lagi ya. Nah, karena makanan kita perlu proses untuk yang namanya pencernaan begitu. Jadi misalnya kalau untuk durasi pencernaan itu kan sekitar 3 sampai 4 jam baru nanti lapar lagi. Artinya kita lapar itu berarti kan selesai sudah organ pencernaan itu mencernakan makanannya gitu ya. Nah, jadi ada jeda bukan berarti menghambat, bukan berarti untuk merusak, tapi untuk memberikan efek atau waktu yang bisa organ yang lain tuh ikut bekerja dengan baik ya. Lalu ini mempersempit yang namanya diameter pembuluh darah. Ya, mempersempit diameter pembuluh darah. Ketika ada pembuluh darah yang terlalu lebar ya, akibat mungkin bisa seperti gejala ambeien atau gejala kalau di betis itu varises. Nah, itu kan pelebaran. Biar tidak terlalu melebar, ini bisa sama simpatis untuk dipersempit. Itu kurang lebih seperti itu untuk fungsi-fungsi dari yang namanya simpatis. Coba kita cross check untuk pernyataan pertama, pelebaran pupil mata.
Oh, oke, ini bisa pelebaran pupil mata. Saat bagaimana kondisi pupil mata kita melebar, yaitu tentunya saat kondisi digelap ya, mencari cahaya. Lalu peningkatan detak jantung, iya. Kontriksi pembuluh darah. Apa itu kontriksi? Yaitu penyempitan pembuluh darah ya. Peningkatan sekresi kelenjar keringat. Nah, untuk sistem keringat atau ekskresi bagian kulit ini tidak diatur oleh para simpatis atau parasimpatis. Jadi yang diatur oleh saraf otonom ini yaitu tekanan darah, denyut jantung, air liur, saripa, urin ya, khusus pembentukan urin, paru-paru, pencernaan ya, dan pembuluh darah. Paling seperti itu. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3 yaitu yang A. Tetap semangat. Salam sejahtera sobat hebat. Proses yang terjadi dalam reaksi terang fotosintesis meliputi apa saja? Berarti kalau sebelum kita menjelaskan ke prosesnya, kita sebutin dulu komponen apa saja yang terlibat di dalam reaksi terang ya. Untuk kalau kita lihat tempat ya, tempat dari reaksi terang itu yaitu di grana ya, tempatnya grana. Lebih spesifiknya yaitu di tilakoid ya. Nah, jadi tilakoid itu merupakan bagian dari grana. Nah, untuk reaksi terang berarti kita harus memiliki komponen-komponen pendukung ya sebagai menunjang proses keberhasilan fotosintesis ini. Klorofil. Klorofil ini dia memiliki komponen yang disebut dengan fotosistem. Fotosistem ini dia memiliki unit-unitnya, ada yang disebut dengan namanya kompleks antena, terus ada yang namanya akseptor elektron dan pusat reaksi. Pusat reaksi di sini berarti membicarakan tentang klorofil. Jenis-jenisnya ada tipe A, B, dan C ya, tergantung sensitif terhadap warna apa saja yang diterima oleh klorofil itu sendiri. Nah, fotosistem ini dia memiliki jenisnya ya, jenisnya itu ada 2 macam, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ini untuk fotosistem 1 dan 2 dibedakan dari penangkapan gelombang yang berbeda-beda. Jadi gelombang itu memiliki ukuran dari yang terpanjang, yang sedang, sampai yang terkecil. Nah, untuk fotosistem 1 dan 2 ini menangkap paling banyak yaitu gelombang yang terpanjang. Untuk F1 ini dia akan sensitif terhadap menangkap warna merah. Kalau yang fotosistem 2 yaitu menangkap warna nila. Karena merah itu gelombang terpanjang yaitu sebesar P700 nanometer, kalau nila yaitu sebesar 680 nanometer. Nah, bagaimana cara kerja sistem dari fotosistem? Ini tentunya untuk yang namanya reaksi terang, ini dia memiliki jalur ya. Jalur reaksi terang itu ada 2 jalurnya, siklik dan non siklik ya. Nah, kedua jalur ini tentunya harus bekerja secara berkesinambungan, tidak bisa dilakukan hanya salah satu saja karena ini saling berhubungan erat kaitannya. Nah, kalau kita cerita prosesnya yaitu dimulai dari penangkapan gelombang Meiji Kuhibinui yang dihasilkan oleh cahaya matahari. Kita sediakan dulu di sini yaitu yang namanya komponen dari fotosistem 2, nanti akan diteruskan ke yang namanya fotosistem 1 ya. Ini yang bercak-bercak ini yaitu kompleks antena, tugasnya menangkap gelombang. Ini pun sama, menangkap sinyal ya, berupa gelombang. Nah, di dalamnya ini berarti pusat reaksinya. Kalau aseptor elektron tugasnya dia menerima elektron. Kalau ini tadi apa? Menangkap sinyal ya, menangkap gelombang. Begitu. Nah,
Lalu kalau kita cerita ini, cahaya matahari ini diserap pertama kali oleh fotosistem 2 ya. Nah, saat diserap menurut klorofil yang di fotosistem 2 ini sangat-sangat besar sekali. Karena besar sekali, maka mampulah si air dipecah menjadi yang namanya ion H+ dan tentunya setengah oksigen dan elektron gitu ya. Nah, saat masuk ini memecah air, elektronnya akan bertambah di pusat reaksi fotosistem 2, ini makanya akan mendapatkan kemelimpahan yang namanya elektron. Sehingga elektron harus dikeluarkan dan diterima oleh yang namanya akseptor elektron ya. Nah, proses pengeluarannya ini disebut dengan tereksitasi ya, adanya loncatan-loncatan elektron. Nah, dari akseptor elektron ini seterus mengalir dan ini air dipecah, kita sebut dengan proses fotolisis air begitu. Nah, setelah begitu elektron mengalir terus dan ditelanjutkan istilahnya kayak diestafetkan lah ya. Ada beberapa penerima-penerima elektron yang cukup banyak untuk menampung elektron, nanti ini diberikan ke elektron lain namanya plastokuinon atau ke peki. Dari peki nanti dilimpahkan ke yang namanya sitokrom, dilimpahkan lagi ke plastosianin dan akhirnya masuk ke fotosistem 1 ya. Nah, ini pun sama, elektronnya terus mengalir, fotosistem 1 ini kewalahan elektronnya dan dikeluarkan kembali, tentunya diterima oleh akseptor elektron masing-masing yang dimiliki oleh fotosistem. Nah, untuk setelah masuk ke akseptor elektron ini tentunya juga ini terdapat sitokrom yang lain dan akhirnya dia berhenti di sumber elektron terbesar yang disebut dengan NADP+. Nah, NADP+ ini nanti dia akan mengikat yang namanya H+ yang dihasilkan pelepasan dari H2O ya. Ini berikatan di sini menghasilkan yang namanya NADPH2. Kalau sumber elektronnya sudah menangkap H+ berarti dia tidak bisa mampu lagi menampung elektron dan akhirnya elektron itu akan diberikan ke sumber elektron yang masih kosong, misalnya dilimpahkan ke yang namanya plastokuinon gitu ya. Dari plastokuinon berarti tentunya akan diturunkan ke bawah ke PC, tidak mungkin ke akseptor yang awal karena ini jumlah elektronnya lebih banyak, pasti dilimpahkan ke yang lebih sedikit. Nah, hasil dari pemutaran ini dari PQ ke PC terbentuklah yang namanya yaitu pembentukan ATP ya, yang disebut dengan pengikatan fosfat oleh ADP ya menjadi yang namanya ATP. Jadi proses ATP ini kita sebut dengan fotofosforilasi ya. Fotofosforilasi, pengikatan fosfat ya. Nah, ini setelah terbentuk ATP terus kembali lagi ke plastokuinon, nanti dia akan kembali lagi ke fotosistem 1. Nah, terus begitu seterusnya dikeluarkan lagi elektronnya dan berputar di sini. Selama ada cahaya matahari masuk dengan cukup, ini akan berputar seperti ini. Nah, inilah yang disebut dengan proses siklik. Ya, siklik. Nah, kalau dari star ya, dari cahaya matahari ada awal, ada akhir, ini disebut dengan yang namanya non siklik ya. Jadi siklik dan non siklik tidak bisa sendiri-sendiri, masing-masing harus berkesinambungan ya, seperti itu. Jadi kita cross check. Nomor 1. Pasti ada fotolisis air ya, karena fotolisis air itu gerbang utama terjadinya proses reaksi terang karena hasil dari efek penyerapan cahaya matahari. Pembentukan NADP2 itu yang terakhir tentunya ya. Ketiga, fotofosforilasi yaitu pembentukan ATP. Pemecahan air ya sama saja dengan fotolisis air. Jadi 1, 2, 3, dan 4 jawabannya E. Semangat!
Salam sejahtera Sobat Hebat. Rimpang pada tanaman jahe merupakan modifikasi batang yang berada di dalam tanah dan berfungsi sebagai organ apa. Kalau membicarakan batang, pasti ini nggak akan terlalu jauh dengan sifat dari batang itu sendiri. Cuman karena ini berhubungan dengan di dalam tanah, terus dia mengembang, membesar, tentunya punya ciri yang lebih spesifik. Yuk kita sebutin fungsinya yuk. Untuk nomor pertama ini karena dia membesar berarti dia bisa yang namanya tempat penyimpanan cadangan makanan tentunya ya. Tempat penyimpanan cadangan makanan itu beragam ya. Salah satunya seperti di batang yaitu jahe ini ya. Ada yang di daun, ada yang di akar gitu ya, di bunga dan lain-lain. Biasanya ini tempat penyimpanan cadangan makanannya dalam bentuk amilum atau dalam bentuk zat pati ya, kumpulan dari yang namanya glukosa ya, amilum ya. Nah, ada fungsi yang lain karena dia jahe itu kalau kita konsumsi itu lebih apa tuh hangat ya. Ini ternyata dia bisa mengandung beberapa komposisi dari berupa minyak ya, menyimpan banyak sekali yang namanya minyak penghangat badan ya, untuk masuk angin, juga untuk yang bengkak juga bisa kan ya. Ya kita sebut dengan minyak atsiri dan bahkan untuk zat-zat senyawa kimia yang karakternya alkaloid. Kalau alkaloid itu biasanya karakternya untuk pengobatan ya, pengobatan terus untuk membunuh kuman-kuman yang tidak baik di tubuh gitu ya. Lalu selain itu juga sebagai alat perkembangbiakan secara vegetatif karena termasuk akar rimpang ya, perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual ya, yaitu berupa akar rimpang ya. Akar rimpang itu bukan akar yang sebenarnya, tapi yaitu modifikasi dari batang. Nah, ini kenapa bisa menjadi terbentuk akar rimpang? Karena dia memiliki apa istilahnya kapasitas lah ya, memiliki kapasitas untuk menginvasi ya. Menginvasi itu proses pelekukan ke dalam ya, menginvasi ruang di sebelah tanaman induk. Jadi itu cara akar rimpangnya itu. Jadi seolah-olah seperti kalau lihat seperti akar ya. Nah, jadi ini tujuannya sehingga mampu mendorong munculnya tunas ya, munculnya tunas. Itu untuk ciri dari jahe ya, zingiber ya. Nah, eh kita sebutkan berarti yang mana yang tidak ada di sini kita tambahkan yang kurang tepat ya, kita koreksi ya untuk soalnya. Nomor 1 penyerap air dan unsur hara, sekali lagi bukan akar tapi batang. Jadi no no no. Menyimpan hasil fotosintesis iya, yaitu mengandung zat pati. Penopang batang dan daun kan itu dia batang bukan akar. Kalau penopang batang dan daun berarti ya akar ya. Jadi ini bukan. Perkembangbiakan vegetatif ya tadi secara akar rimpang. So 2 dan 4 jawabannya C. Belajar-belajar. Halo Sobat Hebat, seseorang yang menderita kelainan genetis berupa urlik kongenital muskular dystrophy merupakan kondisi yang diakibatkan terganggunya sintesis protein yang menentukan kerja otot. Protein apakah yang dimaksud ya? Ini sebenarnya kalau tidak dijelaskan juga sangat-sangat udah bisa ditebak, cuman kita harus ada hubungannya antara dengan mekanisme kerusakan dengan proteinnya tentunya ya. Untuk early congenital muscular dystrophy ini merupakan penyakit bawaan ya, yaitu penyakit bawaan yang dari lahir tentunya. Nah,
Kenapa bisa seperti ini? Jadi, penyakit muskular kongenital ini yaitu suatu penyakit di mana terjadinya yang namanya kelemahan dan berkurangnya massa otot ya gitu. Jadi cenderung apa ya kalau ototnya massanya berkurang? Apa? Iya, pasti yaitu gangguan untuk berjalan ya. Jadi ini biasanya kelemahan berkurangnya itu secara perlahan-lahan tidak langsung turun drastis ya. Nah, sesuai dengan namanya ini tentunya ada hubungan dengan apa kongenital yaitu lahir bawaan. Adapun juga dengan tanda-tandanya itu biasanya cenderung lebih ke gangguan fungsi motorik ya, gangguan fungsi motorik, terus kontrol ototnya juga ini tidak sinkronisasi ya. Terus ini biasanya perkembangan anak terganggu ya. Perkembangan pertumbuhan anak ini terganggu. Nah, secara fisiknya anak terlihat seperti apa gitu ya. Nah, karena efek motorik kontrol ototnya tidak berjalan dengan semestinya, ini berarti pasti akan memunculkan yang namanya mudah terjatuh gitu ya. Kontrol dari si massa ototnya itu tidak mencakup untuk berjalan atau mungkin juga bisa sulit berdiri ya karena kekokohan dari otot itu dan juga mungkin bisa sampai sulit untuk berlari juga ya. Sulit berlari, sulit berdiri atau kalau anak-anak biasanya kan lebih aktif ya, ini agak sulit untuk melompat lah, boleh ya, jumping. Dan biasanya suka ditandai dengan nyeri otot dan kaki, begitu ya. Nah, ini yang unik tuh karena ini dia menahan kesakitan, ini keunikan yang lain tuh dia berjalan dengan jari-jari kaki untuk menahan menopang eh, apa cara berjalannya begitu ya. Nih yang lebih kasihannya seperti ini. Nah, hal ini tentunya berkaitan dengan yang namanya gerakan aktif. Kalau gerakan aktif pasti memerlukan otot gitu ya. Nah, otot itu disusun oleh protein hanya dua yaitu berupa aktin dan miosin. Jika otot ini berkontraksi akan menyebabkan aktin miosinnya ini bersatu atau tumpang tindih ya. Jadi ini aktin akan bersatu dengan miosin, bersatu dalam arti tumpang tindih namanya aktomiosin. Begitu. Sedangkan kalau otot ini berrelaksasi berarti terbalik. Jadi yang tadinya tumpang tindih ya, aktomiosin ini akan terpisah kembali menjadi yang namanya aktin dan miosin. Begitu. So, jawabannya 1 dan 3 yaitu apa? Oke, B. Semangat, semangat, semangat.